Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, yuk terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP yang ada pada buku paket tema 4F, subtema 2. Materinya tentang tari kreasi. Seiring berjalannya waktu, tarian daerah pun mulai mengalami perkembangan yang mana menjadi suatu inovasi tersendiri bagi para seniman, khususnya para penari. Hal ini membuat Indonesia semakin kaya akan nilai budayanya. Dengan adanya keanekaragaman budaya dan tarian daerah, maka tari-tarian daerah pun mengalami perkembangan dan berbagai macam variasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya tari kreasi. Yuk kita pelajari bersama apa itu tari kreasi. Tari kreasi dibagi menjadi 3. Ada tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari klasik yang mengalami perkembangan dan penambahan aransemennya karena mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tari klasik ini mengalami perkembangan, namun tidak menghilangkan nilai-nilai yang dikandungnya. Contoh tari kreasi baru diantaranya ada tari nguri. Tari nguri adalah tari daerah asal Kerajaan Sumbawa yang fungsinya sebagai pelipur lara. Tarian ini untuk hiburan. Contoh tari kreasi baru yang selanjutnya ada tari merak. Tari merak ini berasal dari Jawa Barat. Seperti namanya bahwa tari merak ini memunculkan keindahan dari burung merak dengan membentuk gerak tubuh penari menyerupai burung merak. Masih contoh dari tari kreasi baru, ada tari kuntulan. Tari kuntulan ini muncul di awal abad 20 dan hal tersebut menjadi alasan mengapa tarian ini merupakan contoh tari kreasi baru karena muncul di peradaban modern. Tari kuntulan ini berasal dari Pemalang, Jawa Tengah yang memiliki ciri khas gerakan serupa dengan pencaksilat. Tari kreasi yang selanjutnya yaitu ada tari kreasi tunggal. Seperti namanya, bahwa tari kreasi tunggal ini diperankan atau dipertunjukkan oleh satu orang saja. Jadi, biasanya tarian ini hanya diberikan khusus dan ditampilkan oleh penari yang benar-benar sudah profesional untuk mementaskannya. Contoh tari kreasi tunggal diantaranya ada tari Gambir Anom yang merupakan tarian berasal dari Jawa Tengah sejak zaman Mataram Islam. Tarian ini mengisahkan tentang anak Arjuna yang sedang dirundung asmara. Tari kreasi tunggal yang selanjutnya yaitu ada tari Gambyong. Tari Gambyong ini merupakan tarian khas Surakarta, Jawa Tengah yang diciptakan oleh S. Maridi dulu. Tari Gambyong merupakan tari kreasi tunggal karena dimainkan oleh seorang penari saja. Namun, seiring perkembangan zaman, tari Gambyong ini mulai dimainkan secara berkelompok. Tarian tunggal berikutnya yaitu tari legong. Tari legong merupakan tarian yang dilakukan oleh para penari perempuan di Bali. Tentunya tarian ini bernuansa Bali dengan pakaian mereka yang merupakan khas daerah Pulau Bali dengan warna cerah kuning keemasan dan hiasan di kepala selayaknya Batari atau Dewi di Bali. Tari kreasi yang selanjutnya yaitu ada tari kreasi berpasangan. Sudah jelas jika tari kreasi berpasangan ini dilakukan dan dimainkan oleh sepasang pria dan perempuan atau 2 orang. Tari berpasangan ini lebih sulit dilakukan karena harus saling selaras dan harmonis sebagai pertunjukan panggung. Nah, berikut beberapa jenis dari tari kreasi berpasangan. Contoh tari kreasi berpasangan yaitu ada tari Serampang 12. Tari Serampang 12 ini berasal dari Melayu Deli
yaitu Provinsi Sumatera Utara. Tari Serampang 12 ini menceritakan tentang sepasang kekasih dalam menemukan jodohnya. Contoh tari kreasi berpasangan berikutnya ada tari Jangger. Tari Jangger ini juga berasal dari Pulau Bali. Walaupun tari Jangger ini dimainkan oleh 10 orang, namun mereka tetap berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan. Maka dari itu, bahwa tari Jangger ini termasuk contoh tari kreasi berpasangan. Nah, anak-anakku, masih banyak lagi contoh tari-tarian yang lainnya. Masih banyak contoh tari kreasi baru, tari kreasi tunggal, dan tari kreasi berpasangan. Nah, yang ada di sini hanya sebagian saja. Ya, demikianlah anak-anakku semuanya pembelajaran SPDB kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadikannya bermanfaat untuk kita dan semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.